Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Terima kasih semangatnya. Nah, sekarang siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Elis ada, Elis? Bayu? Ada, Ibu. Ada, Bu. Eva? Bu, ada. Nila? Ada, Bu. Ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Cynthia nggak masuk, Bu, sakit. Oh ya, semoga cepat sembuh. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Ayo, Bayu, dipimpin doa. Bayu, mana Bayu? Teman-teman, sebelum pelajaran hari ini, marilah kita berdoa biar pelajaran hari ini bisa menjadi pelajaran untuk kita, untuk pengetahuan kita. Berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih, Bayu. Ya, Bu. Nah, hari ini kita masih belajar dari rumah ya. Nah, meskipun belajar dari rumah, anak-anak harus tetap semangat. Ayo kita tepuk semangat dulu. Ayo Erni dipimpin tepuk semangatnya. Iya, Bu. Ayo teman-teman, tepuk semangat. Terima kasih semua yang sudah semangat hari ini. Nah, sekarang karena keadaan hari sekarang masa pandemi, jadi anak-anak belajar di rumah tetap menjaga kesehatan dengan cara mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3M. Apa saja? Ada yang tahu? Memakai Tahu, Bu. Ya, pinter. Cuci tangan, Bu. Mencuci tangan, Jaga betul. jarak, Jauhi Bu. kerumunan, Ya. Bu. Pinter, Eti. Nah, Makan makanan yang bergizi, Bu. pinter, Bayu. Untuk pembelajaran kemarin, ada yang masih ingat tentang pahlawan siapa kemarin yang kita bahas? Ayo, siapa yang ingat? Ya, tidak membuangnya. Saya lupa, Bu. Lupa. Siapa Ingatnya yang malah ingat? hari ini Hasanuddin, Bu. Yang kemarin, siapa yang Yang ingat? kemarin saya yang itu, Bu, lupa. yang naik Iya. kuda, Bu. Iya, betul, Pangeran Diponegoro, Bu. Iya, betul, iya, Hasma. Saya kasih permen nanti kalau sudah masuk sekolah ya. Nah, Ya, Bu. sekarang sudah keluar anak-anak? Sudah, iya, Bu. Sudah. Ya, nah ini media pembelajarannya hari ini. Untuk kelas 4, tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Sekarang hari ini tetap harus menjaga kesehatan ya. Muatan pembelajarannya ada IPA, IPS, Bahasa Indonesia. Nah, untuk kompetensi dasarnya, Bahasa Indonesia membandingkan hal yang sudah diketahui dengan yang baru diketahui. Menyampaikan hasil membandingkannya tersebut. Kalau yang IPS, mengidentifikasi kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Dan menyajikan hasil identifikasi. Kalau yang IPA, menerapkan sifat-sifat cahaya dan menyajikan laporan hasil percobaan. Nah, sekarang indikatornya
Tetap ya, yang bahasa Indonesia menulis informasi menggunakan tabel, mempresentasi, IPS mengidentifikasi peninggalan kerajaan Islam, dan membuat laporan. IPA menerapkan sifat cahaya dan melaporkan hasil percobaan. Untuk tujuannya, 1. Mampu menemukan informasi yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui. Yang kedua, mampu menampilkannya melalui bahasa lisan dan tulisan. Yang ketiga, mampu merinci peninggalan kerajaan Islam. Yang keempat, mampu membuat laporan peninggalan kerajaan Islam. Yang kelima, menerapkan sifat-sifat cahaya. Dan yang keenam, mampu membuat laporan. Sekarang, nah ini gambar siapa? Pakai kacamata ini namanya siapa, ada yang tahu? Beni, Bu Guru. Beni, Bu. betul. Erni, Iya, Bu, betul. Erni. Bukan. Ini Beni karena lagi. Iya, betul. Ketika masa kerajaan Hindu-Buddha mulai melemah, masuklah agama Islam di wilayah Indonesia. Siapa yang punya peranan penting di masa kerajaan Islam? Ayo kita cari tahu. Nah, Beni ingin mengetahui lebih lanjut tentang perjuangan setelah masa kerajaan Hindu-Buddha. Nah, sekarang ada selain Pangeran Diponegoro kemarin, sekarang kita mempelajari Sultan Hasanuddin. Bacaan yang kemarin sudah dibaca, anak? Sudah, Bu. Iya, benar. Nah, sekarang kalau sudah dibaca, coba Ibu tanya. Siapa ya? Bayu. Ayo Bayu, itu Sultan Hasanuddin itu raja dari kerajaan mana? Dari kerajaan Islam, Bu. Betul. Yang terletak di Sulawesi, Bu. Iya, tepatnya di Makassar, Sulawesi Selatan. Di tempat Makassar. Sama dengan Bu Hasma ya, sama dengan Hasma ya. Iya. dari Makassar. Iya, Kerajaan Bu. dari Gorontalo, Bu. Iya, betul Erni. Sekarang Ibu Guru beri pertanyaan lagi. Sultan Hasanuddin itu dijuluki apa? Ayam jantan Ayam dari jantan. timur, Bu Guru. Iya, Ayam betul. jantan Wah, dari sudah timur. membaca berarti. Betul, pintar. Berarti anak-anak sudah membaca di rumah. Nah, sekarang apa yang ingin kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin, dan tulislah apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Hasanuddin. Ayo dipikirkan dulu, dicermati dulu tadi yang bacaannya ini. Apa yang ingin kamu ketahui? Apa yang ingin kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin, dan apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Hasanuddin? Saya beri waktu 2 menit ya. Ini bacaannya. Sudah? Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Sudah, Belum Bu ya? Guru. Pintar, Ya, Bu. Irma. Oh iya. Siapa tadi? Kusnindar ya? Ya, Bu. Ya. Kusnindar. Sekarang, apa yang ingin kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin? Apa yang kamu ketahui tentang Sultan Iya. Hasanuddin? Baik, Bu. Sultan iya. Hasanuddin adalah seorang raja dari kerajaan Islam Goa Talu di Makassar, tepatnya Sulawesi Selatan.
Oleh Iya, Belanda, pintar. beliau dijuluki ayam jantan dari timur. Oh, pintar. Ya, ya, sedang nggih. Itu. Yang ingin diketahui Gus Nindar berarti tentang Sultan Hasanuddin, julukan Sultan Hasanuddin. Nah, betul. Sekarang apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Hasanuddin? Siapa? Iya, boleh. Siapa Saya, ini? Bu. Made. Made. Iya, Made dulu. Ayo. Bagaimana cara Sultan Hasanuddin menggabungkan kekuatan dari kerajaan-kerajaan kecil itu, Bu Guru? Iya, ayo dijawab, yuk. Nah, yang ingin Made ketahui dari Sultan Hasanuddin adalah dengan cara menggabungkan kerajaan-kerajaan kecil. Ya, siapa yang bisa menjawabnya? Bagaimana cara mengetahui? Ayo, bagaimana cara menggabungkan kekuatan? Siapa yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Halo anak-anak. Susah, Bisa Bu Guru. menjawab. Apa ya itu ya? Susah ya. Susah ya. Mari kita pelajari lebih lanjut. Ada nanti jawabannya ada di belakang. Nah, sekarang setelah Sultan Hasanuddin itu meninggal, setelah wafat, Sultan Hasanuddin kan dimakamkan di komplek pemakaman Raja Goa di Sulawesi Selatan. Nah, Sultan Hasanuddin itu meninggalkan peninggalan. Nah, apa saja sekarang peninggalan kerajaan Islam di Indonesia? Siapa yang bisa menyebutkan? Ayo. Saya, Bu Guru. Ya, Irma, silakan. Apa saja? Masjid Agung Demak, Bu Guru, yang ada di Demak. Masjid Baitur Rahman di Aceh. Pinter. Aceh, pinter. Terus satu lagi. Masjid Ada Katangka. Masjid Bu Guru. Katangka. Iya. Katangka. Berada di Betul. Goa. Iya, betul sekali. Pinter. Nah, nanti Ibu Guru kasih permen kalau sudah PTM ya. Nah, Saya maunya duit, Bu. Oh, boleh ya. 2.000. Nanti saya kasih 2.000 ya untuk jajan ya. Masjid Agung Demak adalah masjid tertua di Indonesia dan merupakan peninggalan kerajaan Islam di Indonesia. Masjid ini berada tepatnya di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Nah, pendiri Masjid Agung Demak adalah Raden Patah, yaitu raja pertama dari Kesultanan Demak. Nah, yang kedua tadi sudah disebutkan Irma, Masjid Raya Baitur Rahman terletak di Aceh. Masjid Raya Baitur Rahman adalah sebuah bangunan masjid dari Kesultanan Aceh yang didirikan oleh Sultan Iskandar Muda, mahkota alam. Nah, sekarang Masjid Katangka. Masjid Katangka ini merupakan masjid kerajaan Goa yang dibangun pada abad 18. Nah, masjid ini berada di sebelah utara komplek makam Sultan Hasanuddin. Sekarang apa yang kamu ketahui tentang peninggalan kerajaan Islam di Indonesia? Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa yang kamu ketahui tentang peninggalan sejarah kerajaan Islam? Tadi ada yang Masjid tahu? Katangka, Bu. Saya, Bu. Iya, betul. Iya, Masjid ayo. Demak. Pinter. Masjid Demak Baitur bisa. Rahman, Bu, ya kokoh waktu terkena Iya. tsunami. Iya, betul. Pinter. Terus ada lagi yang
Bandara Udara Internasional, Bu, yang Sultan Hasanuddin yang ada di Iya. Makassar. Oh iya, betul, pointer. Iya. Nah, sekarang apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang peninggalan sejarah kerajaan Islam? Nanti dikerjakan di LKPD, nanti sudah saya share di Google Classroom. Nanti jawabannya difoto juga, terus dikirim ke Google Classroom ya, anak-anak. Iya, Bu. Nah, sekarang sepulang sekolah, Beni menceritakan kepada kakeknya kisah perjuangan Sultan Hasanuddin. Nah, karena di sekolah tadi Beni sudah dapat bacaan dari Sultan Hasanuddin setelah membaca. Setelah itu Beni menceritakan kepada kakeknya. Nah, Beni bertanya kepada kakeknya, bagaimana kek cara orang zaman dulu berkomunikasi ketika berperang? Beni sangat tertarik dengan cerita kakek tentang penggunaan cahaya sebagai alat komunikasi. Nah, kakeknya mencoba menggambarkan proses berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin. Arah berkas cahaya berkaitan dengan posisi cermin dan sumber cahaya. Nah, ini caranya untuk perjuangan Sultan Hasanuddin, cara berkomunikasi. Nah, gini ya. Sekarang lihat video ini. Terdengar ya anak-anak? Terdengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Nah, terima kasih. Dari video tadi, maka didapatkan adanya sifat-sifat cahaya. Sebutkan, ayo, siapa yang bisa sifat-sifat cahaya? 1. Saya, Bu. Saya, Bu. Iya, Saya. iya, Saya, Bu. iya, gantian ya. Ayo, siapa? Eti dulu, Eti. 1 saja. Sebutkan sifat Ya, cahaya sifat-sifat 1. cahaya. Iya, Bu ya. Iya, Sifat-sifat cahaya diantaranya. Iya, 1 Cahaya saja. bisa menembus benda bening. Betul, pinter. Ayo, yang Ayo, Bu. lain siapa? Sebutkan lagi. Kusnindar. Iya, Ya, Bu. boleh. Ya, Sifat cahaya berikutnya adalah iya. cahaya dapat diuraikan menjadi Betul, misalnya pinter. Mijiku Hibinu. Iya, betul, pinter. Terus, ya, siapa lagi? Saya, Yang Bu. ketiga. Iya, Cahaya. Erni. Cahaya Iya. dapat dipantulkan. Pinter. Yuk, siapa lagi? Kurang 2 lagi. Saya, Yuk. Bu. Saya, Bu. Oke, siapa? Hasma. Ayo, Hasma. Cahaya merambat lurus, Bu. Iya, yuk sekarang Bu Guru pengen dengar suara Nila. Yuk, satunya lagi. Kurang 1 Nila apa? Cahaya dapat Mana ya? yang dibiasakan apa dipantulkan ya?
Dibiaskan. Dibiaskan, pintar. Nggih, terima kasih. Nah, sekarang ini contohnya. Contoh dari sifat dalam kehidupan sehari-hari. Sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sifatnya 1, cahaya bisa menembus benda bening. Contohnya apa? Ayo Linda, ganti Linda sekarang. Contoh cahaya yang bisa menembus benda bening. Sebutkan contohnya. Kaca Iya. mobil, Pintar. Apalagi? Nggih, pintar. kacamata, dan akuarium, Bu Guru. Iya. Oh, betul. Berarti pintar. Yo, sekarang contoh yang sifat kedua. Nah, cahaya merambat lurus. Siapa yang bisa? Ayo, Erni. Erni bisa memberi contoh? Ya Bu, contohnya Iya. yang cahaya merambat lurus yaitu lampu Iya. kendaraan bermotor dan juga lampu senter. Pinter. Iya. Seperti percobaan tadi ya, lampu senter yang diarahkan ke cermin dapat melambat lurus. Nah, sekarang contoh yang ketiga, sifat yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Made, contohnya apa ya? Bisa sebutkan contohnya? Cahaya dapat Mana Made? dipantulkan Iya. ya, Bu Guru. Cahaya Iya. dapat dipantulkan, contohnya pantulan pada cermin. Pinter, seperti percobaan tadi ya. Nah, sekarang yang sifat nomor 4, cahaya dapat dibiaskan. Contohnya apa? Ayo, siapa? Eva. Bisa Eva memberi contoh? Bisa Bu, contohnya Iya. ketika pensil dimasukkan ke dalam sebuah gelas yang berisi air, maka akan Iya. mengakibatkan pensil tersebut akan terlihat atau tampak patah Bu. Tampak patah. Pinter. Oke, sekarang yang nomor 5, cahaya dapat diuraikan. Nah, contohnya ada yang tahu? Saya Bu. Siapa Saya nih? Bu Guru. Iya, Irma. Belum Peristiwa Irma. terbentuknya pelangi Bu, Mejiku Hibiniu. Pinter. Nah, warna pelangi itu apa saja tadi yang disebutkan Irma? Apa itu? Mijiku Merah, hibiniu merah, Betul. hijau, Pinter. Ada merah muda. Ada warna yang pelangi untuk merah muda. Apa betul? Enggak Jingga, ada Bu. Bu. Enggak. Enggak Jingga. ada. Jingga yang Iya. ada Ibu. Meji, merah, jingga, kuning, Biru. hijau, biru, nila, ungu. Pintar. Bukannya Nila nama ikan Bu. Iya, Nila. Iya, sama dia. Ada nila juga di sini. Iya. Tapi ini nila warna. Ya. Tapi Nila bagian dari pelangi Ibu. Iya, berarti nila seperti pelangi. Warnanya berwarna-warni. Nah, Ini nila sepitek ya Bu, nila setitik nih. Rusak susu sebelanga. enggak lah. Nah, sekarang dari cermin tadi, sifat-sifat, ini tugasnya di rumah. Nah, bersama kelompok ya. Nah, kelompoknya itu sudah Ibu bagi di Google Classroom. Nama kelompoknya ada dilihat, kelompok 1. Itu Ibu pilih yang rumahnya dekat. Nah, nanti bisa kerja kelompok ya di situ. Ini langkah-langkah percobaannya. Ya, yang rumahnya saling berdekatan, Ibu tahu sudah saya jadikan 1. Nama kelompok 1 siapa dilihat di Google Classroom ya. Untuk langkah-langkah percobaannya, ikuti langkah berikut di sini di Google Classroom juga sudah Ibu share. Nah, nanti setelah kalian membuat
percobaan, terus melaporkan hasil kegiatan percobaan. Nah, ini ada seperti ini ya, nama percobaannya apa, tujuannya apa, alat-alatnya apa, terus langkah kerjanya seperti apa, dan nanti di kesimpulan ya. Nah, untuk ini nanti dikumpulkan paling lambat besok boleh. Besok kalau nanti sore baru kerja kelompok. Nah, terus difoto hasilnya besok dikirim boleh paling lambat besok ya. Nah, sekarang setelah dari hasil dari pembelajaran yang tadi disampaikan, coba Ibu tanya, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Ada yang ingat? Saya, Bu Guru. Saya, Bu. Betul, apa saja? Sultan Hasanuddin. Apalagi? Peninggalan kerajaan Islam. Peninggalan kerajaan. Peninggalan kerajaan Islam. Sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya. Ya, pintar. Warna Nah. pelangi, Bu. Iya, pintar Bayu. Nah, untuk yang kedua, apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran ini? Ayo. Tentang Apa yang prakteknya kalian tadi, Bu. Asik. Yang percobaan. Percobaan. Iya, nanti itu ya di percobaan dilakukan berkelompok, secara berkelompok. Nanti dicoba sendiri ya. Nah, pintar. Sekarang, apakah yang masih ada yang belum dipahami? Ada yang masih belum dipahami? Sudah paham Sudah semua? paham, Bu Guru. Oh, pintar. Iya, pintar. Nah, sekarang untuk soal evaluasi ada di Google Form. Nah, Google Form itu sudah Ibu kirim linknya ini, sudah Ibu kirim ke Google Classroom. Sekarang untuk pembelajaran berikutnya, untuk pembelajaran esok hari, Ibu Guru akan menjelaskan, mempelajari tokoh-tokoh masa sekarang yang memiliki jiwa kepahlawanan. Apa saja ya? Siapa saja ya tokohnya ya? Nah, nanti Ibu jawab saat pertemuan esok hari. Begini anak-anak, terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Nah, sekarang Ibu baru bisa lihat semuanya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, nah, Ibu pengen siapa? Pak Bayu, Bayu untuk memimpin doa. Ya, teman-teman, setelah kita belajar tadi, semoga pelajaran ini bisa dimengerti buat teman-teman, bisa jadi bahan kita untuk ujian nanti ya. Untuk itu, marilah kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Selesai. biasanya diakhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa tetap semangat belajar dan tetap menjaga kesehatan ya. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Nah, saya mendahului Bu Isi. Nggih, monggo.
Saya sangat senang, tapi juga sedih. Ya. Senangnya bisa selesai dengan tepat waktu, ya, senangnya itu. Sedihnya kok seperti belum makan siang. Ya, ini. Udah enak makan, Pak. Memang tidak makan siang ya. Ya. Artinya apa? Ya. Kalau saya melihat secara keseluruhan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Tapi ada sesuatu yang lupa bahwa seorang guru itu harus menunjukkan semangat yang tinggi. Kalau kita cermati dari awal, dari sejak membuka sampai menutup, ya, itu kok seperti naik kereta api. Nah, jadi kereta api itu kan tanda-tandanya kalau bawa gelas tidak roboh, ya. Artinya itu tidak ada gunjang-gunjang. Mengajar perlu dinamika, kan? Perlu dinamika, ya. Ini yang saya tangkap secara umum. Sampai menutup itu tadi loh, yang saya bayangkan, anak-anak saya punya cerita yang bagus banget. Tapi kali ini belum saya sampaikan. Akan saya bayar atau akan saya berikan besok kalau ketemu minggu depan. Pas mata pelajaran yang sama atau hari yang sama. Yang tadi kok masih tetap datar saja ini, apa memang modelnya kereta api gitu maksud saya. Tapi bagus, nah. Tidak artinya walaupun datar tapi tidak sempat jatuh gitu ya. Itu kalau anteng itu biasanya jatuh tahu-tahu ya. Ini tidak. Ibu Dora, ya ini yang pertama, ini pandangan umum Pak Kardi saja. Setelah saya mencermati dari bagian pertama pendahuluan misalnya, ya, pendahuluan saya beri telling positif menurut saya, positif lah, ya. Artinya sudah tampak penyiapan anaknya. Tidak lupa berdoa, juga telah memberikan penguatan di awal, dan akhirnya menyampaikan tujuan. Kelihatan sekali. Ya. Tapi setelah masuk tidak pakai tapi ya, ini ada tapinya ya. Selanjutnya setelah di dalam inti, saya membayangkan ini akan terjadi kehebohan. Ya. Karena IPS itu, ini kan lebih berat ke IPS ya, karena bercerita tentang Hasanuddin. Si ayam jantan dari timur. Ini mestinya menggebu-gebu itu. Kayak mau terbang-terbang gitu istilahnya. Karena bayangan Hasanuddin itu orang yang kuat, ya, pemberani, ya. Yang cerita ke anteng ini yang tidak ketemu di sini. Nah, ya. Mestinya di situ ya mestinya akan tampak lebih garang gitu. Nah, garang. Ya, takut garang. Kehabisan waktu tadi kalau dibaca. Oh, tidak harus dibaca. Kalau dibaca tidak bisa garang. Berdeklamasi itu karena tidak membaca sehingga penjiwaan menjadi mendalam. Bercerita juga sama. Ya. Coba kalau si Dora ini ketika bercerita Hasanuddin ya, dengan satu tampilan yang menjiwai Hasanuddin sebagai tokoh ya yang luar biasa di zamannya, si anak-anak tidak bisa tidur itu, ingin menjadi seorang Hasanuddin, si jantan yang perkasa. Kalau sudah ngomong si ayam jantan itu, mesti penandanya ada ini patok yang di kaki itu apa namanya, jalu. Berani mendekat ini Hasanuddin gitu. Seperti zaman Rasulullah ketika Umar bertanggung jawab pada teman-temannya, kalau aku salah ya, pedanglah aku dengan
pedangku ini. Luruskan aku dengan pedangku ini. Ini di zaman Rasulullah. Kalau ini zaman Hasanuddin ini kan zamannya di Indonesia. Sama ini ya. Coba kalau Anda nanti transfer ke cerita Diponegoro sama. Seorang pencerita dalam perjuangan ya tanpa harus pemberani, gagah perkasa, ya gitu. Ini Hasanuddin mestinya begitu. Maka ketika menyampaikan materi di sini, tadi saya cermati betul ketika menyampaikan materi. Coba ada kembang-kembangnya yang seolah-olah menjadi seorang yang hebat, enggak ini. Anteng saja kok, ayem saja nih. Seorang yang menggambarkan seorang Hasanuddin itu mestinya takut itu. Siapa berani dengan aku gitu ya. Nah, saya sangat berharap sekali ketika juga menampilkan media supaya penjelmaan jiwa Hasanuddin ini yang nantinya akan dibuatkan laporan ketika dikaitkan dengan bahasa Indonesia, anak-anak akan buat laporan pembeda tokoh Hasanuddin dengan tokoh yang lain mestinya. Siapa misalnya? Yang lemah lembut, siapa tokoh lemah lembut? Misalnya Sudirman kan? Sudirman itu kelihatan lemah lembut, tapi sangat berbahaya. Nah, Sudirman ya. Siapa yang tidak tahu Sudirman? Yang sakit saja berani berangkat. Ini sebenarnya Sudirman tidak kalah dengan namanya Hasanuddin. Jiwa kepahlawanannya. Ya, maksud saya supaya cross di scientificnya, tadi kan di bahasa Indonesia membandingkan yang diketahui dengan yang belum diketahui. Anda sekarang sudah tahu namanya Hasanuddin dengan berbagai karakternya. Anda sudah tahu tentang pahlawan lain seperti Kartini, seperti Jenderal Sudirman, tahu enggak sifat-sifatnya? Wah, belum Bu. Ya, kalau belum saya beri sedikit pengetahuan tentang itu. Coba nanti kamu bandingkan. Ini nanti di bahasanya masuk, scientificnya masuk. Gitu ya, sehingga media yang tadi ditampilkan di sini masih lurus-lurus saja nih. Lurus, tapi sudah bagus sih, sudah bagus. Karena kalau tidak bagus dimarahi Bu Isti saya. Harus bagus itu ya. Sudah bagus tuh. Nah, di penilaian akhirnya ketika kita menarik ke atas ya di tujuan pembelajaran yang dikaitkan dengan indikator yang ada di atas, ya belum sampai masih ada yang kececer, saya kececer karena ini tematik. Nah, tematik ya. Untuk yang lain TPACK sudah tampak ya. Medianya sudah bagus, hanya kurang menarik garis dari antara indikator dengan tujuan pembelajaran. Sehingga di dalam penilaian ya, karena di prosesnya begitu, di penilaian juga kalau ditarik ke atas lagi di tujuan pembelajaran ada yang ditinggalkan. Ya. Nah, ini yang saya tangkap. Kemudian yang terakhir untuk penutup sudah bagus. Nah, tadi sudah bagus. Hanya kurang Hasanuddin gitu loh. Kurang Hasanuddin. Nah, ya seandainya di akhir dengan ditunjukkan sebuah tampilan pembacaan puisi tentang Hasanuddin, dan kemudian dijanjikan akan ada puisi yang lain yang lebih dahsyat daripada Hasanuddin akan saya sampaikan minggu depan. Nah, ini penutup yang luar biasa. Anak-anak, ya Bu, besok jangan lupa ya Bu, jangan lupa gitu, mesti anak-anak gitu. Kalau ditutup dengan tadi? Satu tampilan yang Hasanuddin, yang istilahnya Hasanuddin banget gitu istilahnya. Karena ini kamu mencoba menokohi Hasanuddin di cerita ini, yang akan mengurung dari semua muatan pembelajaran yang ada. Hanya tadi cara mengkombinasikan
ya apa ya istilahnya, mensaintifikkan itu, mengholistikkan, ya. Di situ masih terasa belum kenceng begini, belum kenceng. Nah, itu mungkin dari saya, Bu Dora, mudah-mudahan menjadi gambaran. Terima untuk kasih. nanti kalau ini menjadi lebih Nggih. baik lagi. Terima kasih Bu Isti, monggo kalau Terima ini kasih, Bapak. tambahkan. Nggih. Selamat ya Mbak Dora, sudah bagus ini intinya. Ya Mbak Dora penampilannya ya hebat lah, maksudnya penguasaan ke teman-temannya itu sudah baik sehingga pembelajaran ini disampaikan dengan santai begitu. Tapi mungkin karena saking santai ya kurang bersemangat Mbak Dora ya. Tapi baik untuk kesemuanya baik Mbak Dora itu saya salut itu di pembukaan pelajaran itu sudah bagus, kemudian ada gambar menarik yaitu Hasanuddin. Mengapa seorang yang saya tanyakan, mengapa seorang tokoh yang akan menjadi figur tema untuk pembelajaran gambarnya kecil, ya kan? Itu diberi gambar yang besar sehingga menarik kan? Nah, itu gambarnya kecil, yang banyak itu dominan tulisannya. Ya memang benar di situ kan tujuannya siswa dengan membaca teks itu tujuan utamanya membaca teks tentang Hasanuddin. Tapi yang namanya anak sekarang ini literasi dengan visual yang dilihat itu dia tertarik visualnya dulu. Jadi gambarnya diberi gambar yang besar dulu ya Mbak. Jadi lebih menarik, setelah itu kan baru literasinya masuk kan seperti itu. Nah, itu tadi gambarnya. Kemudian saya salut tentang media. Tadi ada media cahaya yang membuat sendiri ya Mbak? Ya, membuat sendiri. Meski sederhana lah itu yang memang yang kami tunggu-tunggu dari awal tadi dari pagi. Tadi memang kami ingin surprise dari media buatan guru meski sangat sederhana. Itu saya sudah ini ternyata itulah yang media buatan guru itulah yang mengena yang nantinya akan kita buat lah itu sudah. Kemudian konsep materi sudah masuk untuk anak-anak seusia kelas 5 ya Mbak? Kelas 4 Ibu. Oh kelas 4 ya. Konsep materinya sudah masuk, terus penggunaan bahasa sudah baik, tidak monoton ya. Kemudian guru sudah tahu cara membaca, menggali konsep siswa dengan pertanyaan-pertanyaan yang digali dari siswa tadi sudah baik. Kemudian ini mahasiswa selaku siswa juga sudah berusaha maksimal. Ini di sini sudah tidak terlalu pintar seperti yang tadi. Ya. Ini mungkin sudah ada waktu istirahat. Jadi yaudah ngaku ki siswa ora mahasiswa. Jadi sudah baiklah mahasiswa sudah sesuai dengan perannya yaitu sebagai siswa. Karena tadi sudah baik semua, mesti kan ada yang catatan untuk Mbak Dora. Kok enggak terlena nek apik kabeh ya Mbak. Nggih Bu. Ini Mbak yang untuk catatan ini tadi di tujuan itu panjenengan ada di situ. Ini saya komennya sampai 13.50 gitu Pak. 13.50 maju mundur ya, maju mundur itu 10 menit. Di situ ada setelah melaksanakan percobaan tentang cahaya dan cermin, siswa mampu menerapkan sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan dan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang nomor 6 juga setelah melaksanakan percobaan cahaya. Nah ini catatannya. Kalau tadi sudah baik terus, nah sekarang ini catatannya. Kalau siswa tadi
di tujuan itu dengan percobaan. Mungkin kan ini daring, jadi siswa tidak bisa melaksanakan percobaan bersama dengan guru. Kalau di sini mungkin luring, itu bisa melaksanakan percobaan bareng dengan guru. Nah, kalau Mbak Dora ini memakainya daring, ya tidak apa-apa, cuman di tujuannya jangan percobaan, karena itu nanti tujuan tertulis tetapi tidak dilaksanakan, kan percuma. Nah, itu dengan demonstrasi saja. Jadi guru mendemonstrasikan kan tidak apa-apa. Nah, itu ya gitu kan. Nah, karena daring tetap dilaksanakan, RPP tetap berbunyi. Tapi yang namanya RPP kan rencana pelaksanaan. Lah nek rencana kok hanya tertulis, nah itu kan percuma. Jadi kalau percobaan, dengan percobaan tidak mungkin jenengan daring seperti ini kok percobaan kan tidak mungkin lah, maka tujuannya diubah saja dengan atau demonstrasi atau dengan mencermati demonstrasi, itu sudah baik. Nah itu cuman itu ya, itu belum tahu. Sudah. Kemudian penggalian masalah Mbak di sini untuk yang ini yang terakhir ya, untuk PBL-nya dasar dari penggalian masalah itu kalau di life skill-nya belum muncul ya. Penggalian masalah itu benar pun Bapak Sukardi tadi masih terlalu lurus saja. Lah itu di penggalian masalah apa yang akan digali di situ belum muncul sama sekali gitu ya. Nah itu 2 aja catatan. Yang lain saya kira sudah baik, tepat waktu, sudah baik semua. Ya, kalau sudah baik sempurna, semua nanti sempurna Mbak lah, maka itu catatannya hanya 2 saja. Dan itu mungkin tidak fatal. Karena apa? Karena ya itu percaya diri. Nanti untuk Mbak siapa tadi? Mbak siapa mau? Mbak Elis ya, itu percaya diri nih Mbak, penting Mbak. Itu jadi nanti dengan adanya percaya diri bisa menguasai keadaan, maka semua akan tersampai dengan baik. Itu catatan saya saja. Mungkin ini 8 kurang 2 menit akan ditambah Bapak Sukardi. Bapak Sampun. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Saya akan mengurangi nilai supaya tidak sempurna. Bapak. Kok ndak ra ono luringe nggih Bapak nek. Ora ono luringe. Luring. Apa yang disampaikan Bu Isti tentang sebenarnya kalau kita sadar di tujuan pembelajaran yang benar-benar itu diangkat dari indikator, ya, ini akan menjadi jelmaan aktivitas belajar yang jelas. Kalau tadi Bu Isti mengatakan, wong di situ percobaan, orangnya di mana-mana ya, tidak bisa betul itu, tidak bisa. Sedangkan demonstrasi pun kalau nanti medianya tidak maksimal, itu juga seperti menonton saja, mesti menyaksikan begitu. Ya, padahal yang namanya belajar dengan penggunaan indera yang tidak lengkap itu, ya hasilnya tidak lengkap kok. Ya. Maka yang namanya simulasi, percobaan itu hasilnya lebih baik. Tapi ya gimana ya, karena memang kondisinya harus. Yang terakhir dari saya, Mbak Dora, ini dari apa yang sudah tertulis di rencana pembelajaran, tolong betul-betul cermati dari awal itu, sehingga kegiatan pembelajaran ini antara pendahuluan, inti dan penutup ngeklop, gandeng. Tidak ada yang tertinggal. Itu saja ya dari saya, mudah-mudahan menginspirasi yang lain ya. Yang baik yang diinspirasikan ya, yang baik. Oke. Terima kasih. Dan ini sudah cukup ya, Bu. Sampun Bapak. Sudah cukup dan saya tutup dulu, nanti kita lanjutkan berikutnya. Dari saya dan Bu Isti minta maaf kalau dalam pemberian masukan pada Ibu atau Mbak ya.
Mbak sama Ibu Mas ini jadi muda-muda. Ya, biar segar ya. Kalau ibu kelihatannya kok tua itu ya. Oke, mohon maaf saya dan Bu Isti jika dalam penyampaian ini ada yang kurang berkenan. Saya akhiri dulu untuk pertemuan yang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.